Tuhan kita boleh dipertemukan lagi di rumah keluarga Boyo Sunda, yang mana giliran anak terkasih keluarga Lengkong Boyo yang mendapat giliran ibadah evangelisasi ulang tahun pernikahan dari keluarga Lengkong Boyo. Untuk itu sebelum kita memulaikan, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Ibu Yuli. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami atas nama keluarga Boyo Sunda mengucap syukur di dalam segala hal karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami keluarga, dan teramat lebih pada keluarga Lengkong Boyo pada hari kemarin tanggal 29 genap berusia 3 tahun pernikahan. Oleh sebab itu kami keluarga sangat mengucap syukur pada Tuhan atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami keluarga dan saudara-saudariku sekalian, dan selamat beribadah. Selamat sore. Ya, kita sudah disambut dengan penuh sukacita iman oleh keluarga, dan ibadah kita di sore hari ini akan dipimpin oleh pemuda Stanley Gosal STH. Dalam persiapan diundang kita berdiri dan kita melakukan lagu Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati bahkan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di saat ini kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah syukur hari ulang tahun pernikahan ke-3 tahun bagi keluarga Lengkong Boyo, tetapi juga bersama dalam ibadah evangelisasi jemaat Kolom 10, tetapi juga bersama dengan kehidupan keluarga Boyo Sunda di saat ini. Kiranya tertahbislah hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut pujian Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus. Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus. Aku bersyukur, aku memuji, menyembahmu. Oh, berikanlah urapan rohmu kepadaku, agar aku layak di hadiratmu. Hatiku yang hancur, ku buat mezbah korban syukurku, ku serahkan persembahanku. Berkenanlah Kau, ya Tuhanku.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati bahkan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita meminta pertolongan Tuhan Allah untuk menolong menyertai kita dalam pembacaan di saat ini. Kita berdoa. Sungguh kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah siang dan malam. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, ketika Engkau yang telah rela mati tetapi bangkit bagi kami, membawa kekuatan harapan baru, sehingga kami ada di dalam satu persekutuan yang memang hidup dalam karya keselamatan-Mu ya Tuhan Allah. Tetapi di saat ini, ketika kami yang terhimpun terkumpul di dalam satu persekutuan yang memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di saat ini, kami yang akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, maka biarkanlah kiranya Engkau berfirman bagi masing-masing kami, sehingga ketika firman telah diberitakan, nama Tuhanlah yang dipuji, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan kami sadar ya Tuhan, ada begitu banyak kesalahan dosa yang membelenggu kami, sehingga kami terbatas dengan tubuh jasmani akan setiap salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Maka kuduskanlah kami, sucikanlah kami dari setiap salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, kekal untuk sampai selama-lamanya. Kami telah siap sedia membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam persiapan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan langit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah pembenar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang melihat Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan pasal dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi yang menantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengampuninya dengan kain, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Dia lalu menurunkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ya, dipersilakan duduk kembali sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan dalam ibadah di saat ini juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun syukur dari keluarga Lengkong Boyo. Dan olehnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 4.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, sampai di sana pembacaan Alkitab kita di saat ini. Mari kita sambut pujian berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiada dalam luka, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini, diundang puji-pujian dari seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hadir, yang berhari ulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Juni. Sekali lagi diundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, yang berhari ulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kuasa-Mu Tuhan selalu dirasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan. Nama-Mu yang ajaib, ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Ya, terima kasih atas puji-pujian dari yang berhari ulang tahun Januari sampai bulan Juni, dan selanjutnya diundang dari bulan Juli sampai bulan Desember. Sekali lagi dari bulan Juli sampai bulan Desember. Tiap langkahku, 2, 3. Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku
Ya, terima kasih atas puji-pujiannya dari yang berhari ulang tahun dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati bahkan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita bersyukur dengan iman ketika kita yang boleh terkumpul, terhimpun di dalam satu persekutuan yang memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di saat ini. Memang adalah bagian tanda sukacita bagi kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan, karena sesungguhnya kehidupan kita telah diselamatkan lewat peristiwa-peristiwa yang telah kita lewati dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, mulai dari minggu sengsara yang pertama sampai minggu sengsara yang ke-6. Tetapi di dalamnya ketika kita di dalamnya saling membantu satu dengan yang lainnya lewat bentuk puasa diagonal, bagian pelayanan. Ketika sampai tiba di kemarin hari, kita ada dalam satu persekutuan perjamuan kudus. Ada dalam satu persekutuan sebagai umat-umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Karena memang mau dinyatakan, mau juga disampaikan bahwa ketika Yesus Kristus yang mati, dan jikalau dia tidak mati bagi saya dan saudara, maka dikatakan bahwa apa yang menjadi upah dari yang segala sesuatu kita lakukan ialah maut. Dan maut yang akan kita terima dari segala sesuatu yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, ialah kesengsaraan di neraka yang kekal. Gambaran neraka ketika kita membaca dan merenungkan juga bersama kita ada dalam pembacaan-pembacaan sebelumnya tentang kisah Lazarus. Bagaimana cerita kisah seorang yang kaya raya dan Lazarus. Dikatakan Lazarus adalah seorang yang sangat miskin ketika hidup di dunia, dan adalah seorang yang sangat kaya raya ketika hidup di dunia. Perbandingannya, Lazarus ini adalah seorang yang miskin tapi percaya kepada Yesus. Sang orang kaya yang hidup di dunia adalah orang yang semasa hidupnya adalah orang yang sombong ketika dia berada di dunia dengan segala kekayaannya. Dan ketika mereka mati, dikatakan bahwa seorang kaya pergi ke neraka dalam penghukuman, dan Lazarus pergi ke surga dalam pangkuan Bapa dan Abraham. Dalam perbandingan itu dikatakan bahwa ketika orang kaya ada di neraka, bahwa seorang kaya ini meminta agar supaya ini Lazarus mencelupkan tangannya ke air dan mencelupkannya itu ke bibir seorang yang kaya ini. Yang juga menggambarkan betapa hidup di neraka sungguh luar biasa siksanya. Yang sebelumnya juga saya katakan bahwa kehidupan di neraka yang dikatakan dalam kitab-kitab Injil bahwa ulatnya tidak pernah mati dan apinya yang tidak pernah padam. Ketika semata-mata menghanguskan tubuh kita akan memunculkan daging yang baru, kemudian dibakar seterusnya sampai selama-lamanya. Dan kita bersyukur di saat-saat ini, ketika selesai hidup kita di dunia ini, kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena dosa-dosa yang kita lakukan telah ditebus, telah dibersihkan, telah ada dalam satu persekutuan dengan Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Dan ketika juga pada besok hari, dalam 3 harinya dia akan bangkit. Dan bersama kita ada dalam pesta sukacita, pesta keselamatan, yaitu Paskah, bagian dari bagaimana respon iman kita kepada Tuhan. Kalaupun di sekarang ini kita hanya bagian dari bagaimana orang harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena memang dikatakan orang nyandak mau pikul salib, karena dikatakan orang nyandak mau dicambuk, orang nyandak mau dicaci maki ketika orang memikul salib. Karena memang penderitaan yang sungguh luar biasa dialami, dirasakan, dinikmati oleh Yesus Kristus sendiri. Bahkan ketika dia sedang berdoa sebelum dia ada pada persiapan Via Dolorosa, dikatakan dia berdoa
sampai keringatnya atau peluhnya seperti titik-titik darah. Kalau boleh so kita mau tanya di saat ini, siapa di sini pernah berdoa sampai bersuara darah? Ada, nyanda kan? Jangankan berdoa, dengan bekerja kan, nyanda sampai orang mau bersuara darah. Dan itu dialami oleh Yesus Kristus sendiri ketika dia ada dalam persiapan Via Dolorosa, persiapan memikul salib. Dan orang bersyukur, orang nyanda pikul salib saat-saat ini, salib yang kelihatan, tetapi kita memikul salib yang memang diperhadapkan dalam kehidupan kita dengan salib yang berbeda. Ketika orang datang di ibadah di saat ini, orang juga sedang memikul salib, karena memang salib kedagingan kita menuntut orang hidup enak. Karena kalau sering saya katakan, pilihan mau pi evang atau mau tidur, mau pi evang atau mau keluar, mau berjalan, pilihan bagi kita. Dan ketika kita yang mau menyangkal diri memikul salib, kita ada dalam satu persekutuan di saat ini. Maka bersyukurlah kita, karena kita telah ditebus, kita ada dalam satu persekutuan dengan Allah. Kelaknya nanti Tuhan memanggil kita, karena hidup di dunia nyanda selamanya. Orang nyanda mau hidup 200 tahun di dunia ini. Maka orang hidup kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Kelak dia akan menjemput dan menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam satu persekutuan juga di saat ini kita ada dalam satu persekutuan yang terundang, ketika bagi kehidupan keluarga Lengkong Boyo boleh menikmati ucapan syukur lewat pernikahan. Ada dalam usia pernikahan yang ke-3 tahun di hari ini, yang memang mau disampaikan oleh firman Tuhan, dikatakan bahwa berkat atas rumah tangga, dikatakan berbahagialah para suami dan istri yang hidup takut akan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dalam segenap kehidupan mereka ada dalam pertolongan Tuhan, asalkan dikatakan percayalah, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan juga berbahagia bagi kehidupan keluarga Lengkong Poyo, bagi Bapak Stephen dan Ibu Lani, tapi juga bersama dengan keluarga orang tua Ibu Yulin Poyo Sunda di saat ini, tapi juga bersama dengan kita sekalian. Bersyukur atas kemenangan Kristus bagi kita. Tuhan memberkati firman, memberkati kita sekalian dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini tibalah kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Dan sementara persembahan kita berikan dan dijalankan, mari kita angkat pujian Dijol Juta, Dijol Juta. Dijol Juta, Dijol Juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Dijol Juta, Dijol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Dijol Juta, Dijol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati setiap persembahan yang telah kita berikan di saat ini. Dan jika ada kesaksian dari keluarga di perjalanan tahun pernikahan keluarga Lengkong Boyo,
bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sungguh baik dan sungguh ajaib akan kasih-Nya kepada keluarga kami, terlebih kepada keluarga Lengkong Boyo yang berhari ulang tahun yang ke-3 tahun. Harapan kami kepada Tuhan Yesus, semoga apa yang menjadi kerinduan, harapan dari keluarga Lengkong Boyo boleh dikabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Itulah ungkapan kesaksian dari orang tua Ibu Yulin Boyo Sunda. Ya, mari kita satu di dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang rela bahkan mati tetapi bangkit menyelamatkan bagi kami umat yang percaya kepadamu, yang sesungguhnya seharusnya kamilah yang harus dihukum, tetapi Engkau yang menyerahkan diri untuk dihukum agar kami umat kepunyaanmu senantiasa hidup untuk hidup dalam hidup berkemenangan di dalam Engkau. Maka inilah sebagai wujud cinta, sebagai wujud respon dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di saat ini ketika kami yang boleh terpanggil dituntun dalam kasih kuasa Roh-Mu yang kudus dalam satu persekutuan evangelisasi jemaat Kolom 10. Maka kami bersyukur Bapa, ketika kami yang telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kiranya diberkatilah bagi kami yang telah membaca dan merenungkannya, karena dikatakan berbahagialah bagi kami yang mau mendengarkan tetapi juga yang mau melakukan seturut yang Engkau hendaki untuk dapat kami lakukan. Tapi juga kami bersyukur Bapa, di kesempatan saat ini kami yang telah memberikan korban syukur kami lewat persembahan, kiranya diberkatilah persembahan yang telah kami berikan. Besar kecilnya itu kiranya juga dapat dikelola dengan segala baik untuk mendatangkan hal-hal yang baik, untuk senantiasa mewujudkan pelayanan kasih di tengah-tengah gereja-Mu, gereja Masehi Injili di tanah Minahasa. Tapi juga kami bersyukur Bapa, bersama dengan kehidupan kaum keluarga di tempat ini, keluarga yang bersyukur, keluarga Lengkong Boyo. Maka kami memohon kepadamu, diberkatilah bagi kehidupan keluarga Lengkong Boyo, bagi Bapak Stephen diberkati oleh Tuhan sebagai kepala keluarga yang senantiasa hidup dengan penuh segala sesuatu yang ia harapkan. Kiranya Tuhan juga lah yang akan memberkati dia, apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, bahkan apapun yang ia usahakan. Kiranya Tuhan juga lah yang akan menolong dan memberkati dia. Walaupun terpisah jauh bersama dengan orang tua, mereka ada di Jepang, kiranya Tuhan juga lah yang akan memampukan dia dalam hari-hari hidupnya untuk senantiasa hidup dengan penuh sukacita, hidup yang penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan juga lah yang akan memampukan dia dalam tugas kerja dan tanggung jawabnya. Tetapi diberkatilah juga bersama dengan istri kekasih Ibu Lani Lengkong Boyo. Maka diberkatilah kehidupannya Bapa, dianugerahkanlah dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan sebagai seorang istri yang harus mendampingi suami kekasih. Maka Tuhan juga lah yang akan memampukan dia dengan sehat kuat, umur yang panjang, tetapi dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dia dapat menjadi tiang doa di tengah-tengah kehidupan keluarga yang di dalamnya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Allah. Bahkan bagi kehidupan keluarga Lengkong Boyo, apapun yang saat ini sementara mereka gumuli, kiranya Tuhan juga lah yang akan memberkati mereka. Apapun juga yang mereka rindukan, mereka harapkan untuk hari hidup di hari yang akan datang, kiranya Tuhan juga lah yang akan campur tangan atas segala sesuatu yang mereka harapkan, mereka impikan dan mereka rindukan, sehingga ada damai, ada sukacita dan ada berkat yang mengalir menjadi bagian bersama dalam kehidupan keluarga yang ada. Tetapi di saat ini Bapa, kami juga bersyukur ketika Tuhan yang menuntun dan menyertai bahtera rumah tangga kehidupan keluarga Lengkong Boyo sampai
di 3 tahun usia. Maka diberkatilah juga Bapa sampai maut yang memisahkan, untuk hari-hari hidup yang akan datang, menjemput usia-usia yang telah Engkau siapkan bagi mereka dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Maka di saat ini juga Bapa, diberkatilah bersama dengan keluarga, orang tua yang ada di tempat ini, keluarga Ibu Yulin Boyok Sunda. Tuhan juga lah yang akan memberkati dia Bapa. Dalam segala sesuatu yang ia kerjakan, ia lakukan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, lakukan, bahkan usahakan, rindukan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada sehat, kuat, damai, sejahtera, dan umur yang panjang melimpah menyertai hidupnya. Dan apapun yang ia lakukan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga yang ada, sambil Engkau memberkati juga bersama dengan anak-anak yang ada di tempat ini maupun yang terpisah jauh oleh karena tugas kerja dan tanggung jawab, dimanapun mereka ada, dimanapun mereka sekarang ini, tapi dituntun disertai dalam tuntunan kasih kuasa Roh-Mu yang kudus. Maka kami serahkan bagi kehidupan keluarga yang bersyukur, keluarga Lengkong Boyok, tetapi juga bersama dengan orang tua keluarga Ibu Yulin Boyok Sunda, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil juga kami berdoa Bapak, diberkatilah bersama dengan gereja kami, Gereja Masa Injil di Tanah Minahasa, bagi gereja yang ada di Jemaat Gerim Tripinaka Asar, sambil juga memberkati bersama dengan seluruh jemaat Kolom 10. Diberkatilah bersama dengan Penatua Bapak Sony Angko, diberkati oleh Tuhan ketika dia yang telah memberi diri dalam sebuah pelayanan, mengiyakan tugas panggilan pelayanan. Diberkatilah dia dalam setiap segala sesuatu yang ia harapkan, ia cita-citakan. Dianugerahkanlah dia sehat, kuat, damai, sejahtera, sehingga ada kemuliaan Tuhan yang mengalir menyertai di dalam perjalanan hidupnya. Sambil juga Engkau berkati bersama dengan istri kekasih Ibu Penatua, Ibu Tuti Angko Weku SPD. Tuhan juga lah yang akan memberkati dan menyertai dia dalam segala sesuatu yang ia harapkan, cita-citakan bersama dengan anak-anak, cucu-cucu yang ada, diberkati di dalam Engkau. Sambil juga kami berdoa Bapak, diberkatilah juga bersama dengan Diaken Bapak Diaken Theodorus Pangau. Tuhan juga lah yang akan menolong dan memberkati dia ketika dia yang terpanggil di dalamnya menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Kolom 10 sebagai Diaken. Dimampukanlah dia bersama juga dengan istri kekasih Ibu Dr. Randa Grace Pangau Supi. Tuhan juga lah yang akan memberkati dan menyertai, senantiasa menjadi berkat dimanapun ia pergi, dimanapun ia berada. Berkat-berkat Tuhan juga lah yang akan menyertai atas kehidupannya. Engkau yang lebih mengetahui apapun yang menjadi gumul, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil kami berdoa dan memohon Bapa, diberkatilah mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pria kaum bapak, wanita kaum ibu, sampai ke orang tua lanjut usia di Jemaat Kolom 10 yang hadir maupun yang belum hadir. Kiranya diberkati oleh-Mu ya Tuhan, untuk mendatangkan kehidupan mereka yang penuh dengan sukacita. Sambil kami bersyukur ketika bagi Jemaat Kolom 10 bersama dengan pelayan hamba Tuhan berkerinduan akan melakukan ibadah Paskah kedua di Pantai Triple M. Tuhan juga lah yang akan menolong dan memberkati segala sesuatu yang mereka persiapkan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka akan melakukan perjalanan, dalam perjalanan diberkati oleh Tuhan. Dijauhkanlah dari segala mara bahaya, kecelakaan, namun Roh Kudus yang akan menuntun menyertai mereka sampai ketika mereka melakukan aktivitas kegiatan acara dan ibadah di pantai dan kembali dengan sukacita dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Maka inilah kami yang berdoa, inilah kami yang memohon. Ada begitu banyak seruan pinta kami, namun kami percaya dengan iman ada jamahan dan pertolongan Tuhan yang menyertai kami sekalian. Maka terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sambil kami memohon kepadamu Bapa, selesai dari ibadah di saat ini, bagi kehidupan kaum keluarga yang telah menyediakan kami konsumsi apapun itu, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika menyatu dengan tubuh
kami membawa energi kekuatan yang baru untuk dapat kami lakukan kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Maka terpujilah namamu ya Bapa. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perencanaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diundang berdiri menutup serangkaian ibadah di saat ini. Mari sama-sama kita angkat pujian Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Marilah kita pergi dan menerima berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera, kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan keluarga yang bersyukur di syukur pernikahan ketiga tahun dalam keluarga Lengkong Boyok, memberkati keluarga di tempat ini, keluarga Ibu Yulin Boyok Sunda, memberkati kita sekalian dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian selamat ulang tahun, dan sementara pelayan khusus akan menyerahkan sampul syukur. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Diundang penatua dan diaken. Panjang umur kita akan doakan. Dari badan pekerja Majelis Semat Gering Terkena Kasar menyampaikan selamat bersyukur dan hari ulang tahun untuk kehidupan keluarga Lengkong Boyok. Panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibadah selesai, dikembalikan kepada penatua. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah evangelisasi kolom 10 yang dirangkaikan dengan ibadah ucapan syukur dari keluarga Lengkong Boyok hari pernikahan kemarin tanggal 29 Maret yang ketiga tahun boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu atas nama keluarga dan seluruh jemaat kolom 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Stanley Gosal STH yang sudah memimpin ibadah ini. Kiranya diberkati terus dalam tugas pelayanan dan kerja setiap hari.
Sekali lagi terima kasih. Dan kita masuk berikut pada undi ekstra. Beri kita melakukan lagu Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kami beri penebus, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Pulanglah dengan damai, menurut kasih Tuhan. Selamat sore. Kita foto dulu di depan. Foto di depan.